Saya baru aja lihat video viral ya. Jadi ada seorang kiai yang kaya raya, itu mobilnya miliaran. Sarungnya pun bisa sampai tembus 12 jutaan. Tapi yang nyumbang, yang kasih amplop, itu justru santrinya, yang ngesot. Nah dari sini saya jadi mikir ya, kalau narasi itu yang ngecek video itu adalah QA, QC, Quality Control, Quality Assurance, kira-kira narasi itu, video itu lolos uji nggak ya? Lolos uji produksi nggak ya? Karena kalau di industri pangan, kita nggak cukup lihat tampilannya aja, fisiknya aja, sisi luarnya aja. Contohnya kayak kita lagi di toko modern ya, itu kita mau beli air, itu kita mau beli yang isi 500 mili, kita pilih mana? Nah, harus diverifikasi, divalidasi, dan dikalibrasi. Jadi di video ini saya ingin ngajak teman-teman untuk berpikir cara pikirnya seorang QC atau QA, Quality Assurance, Quality Control. Ya tujuannya salah satunya agar kita nggak gampang termakan oleh video-video atau narasi-narasi yang begitu viral baru-baru ini. Dan yang paling penting kita bisa bedain mana nih yang fakta dan mana yang cuma opini. Jadi kita bahasnya santai aja ya. Karena di sini teman-teman yang dengerin nggak cuma dari kalangan praktisi di industri, mungkin bisa jadi ada yang dari mahasiswa, teman-teman yang lain juga. Jadi mindset QA, QC itu penting banget ya teman-teman. Bukan hanya di lingkup industri atau kerja, tapi di kehidupan kita. Itu penting banget. Jadi seorang QA, QC, Quality Control atau Quality Assurance ngomong produk ini cacat, nggak standar, di luar spek, cacat gitu ya, itu perlu diverifikasi dulu sebelum bisa ngomong gitu. Misal narasi tadi ya, di video tadi yang bilang ada seorang kiai yang kaya raya dari amplopnya, dari amplop si umatnya yang esot tadi ya. Nah di sini kalau ada seorang QA atau QC pasti bakal nanya, ada data transfer uangnya nggak, yang pertama. Atau yang kedua, adakah bukti bahwa sumber dananya yang masuk di kiai tersebut itu cuma dari amplop yang diberi oleh santrinya. Atau yang ketiga, mungkin bisa jadi si kiai ini justru punya bisnis lain di luar itu, sehingga mampu untuk membeli mobil yang harganya miliaran atau membeli sarung yang super mewah sampai 12 juta. Jangan-jangan sama kayak kita lagi lihat botol gitu ya, yang isinya kurang, tapi itu aslinya cuma efek cembung dari botol itu sendiri yang bening. Atau air 500 ml yang ada di botol itu perlu kita verifikasi. Caranya kita ukur, kita keluarkan air 500 ml itu ke dalam sebuah gelas ukur. Benar nggak? Nanti meniskus bawahnya itu berada di 500 ml di gelas ukurnya. Jadi verifikasi dulu, cek datanya, kebenarannya seperti apa. Yang kedua yaitu setelah verifikasi, yakni validasi. Ini kayak kamu lagi ngecek caranya itu bener nggak sih, metodenya itu bener nggak sih, logikanya nyambung nggak. Kalau ada narasi kiai itu kaya raya karena amplop, maka seorang QA atau QC akan bertanya, apakah itu sebab akibat yang valid, bisa diterima akal, atau cuma kebetulan si kiainya itu punya usaha lain sehingga bisa mampu membeli barang-barang tadi ya. Sama kayak kita ngomong gini ya, setiap kali saya masuk ruang produksi, sirine itu selalu nyala, jadi saya itu bawa sial gitu ya. Padahal kebetulan aja sirine itu, alarm itu nyala pas kita masuk, kebetulan aja. Jadi validasi itu ngecek apakah benar, apakah bisa diuji sebab akibat ini. Gampangannya tadi ya, contoh dari air minum dalam botol 500 ml ya, itu kita verifikasi, yaitu dicek ke dalam gelas ukur apakah benar 500 ml. Nah kalau validasi lanjutannya, apakah si gelas ukur ini benar-benar valid, itu 500 ml enggak, atau jangan-jangan itu kurang atau malah lebih. Yang terakhir ini yang paling penting ya, yaitu kalibrasi, lanjutan dari
validasi tadi. Jadi di QA atau QC, quality control, quality assurance, ada alat ukur, entah itu timbangan, entah itu pH meter, atau alat-alat yang lain. Ini perlu dikalibrasi rutin supaya ya agar hasilnya akurat. Di dunia opini juga begitu ya. Kalau sudut pandang kita dari awal itu miring, kayak misal tadi udah benci duluan sama tokoh agama atau seseorang gitu, maka semua data yang kelihatan pun juga akan salah di mata kita. Seakurat apapun, ibarat kita nimbang berat badan gitu ya, yang timbangan jarumnya itu dia udah bengkok dari awal, jadi derajatnya gini ya, ini angka 1, 10, 15 sampai 100 ke sini, jadi sudutnya gini. Dari awal jarumnya tuh gini, jadi setiap kali lihat orang itu berat badannya berat semua gitu. Harusnya kan lurus gini jarumnya, tapi udah menggok gini. Jangan-jangan kita yang perlu dikalibrasi. Jadi nggak cuma alat ya yang perlu dikalibrasi, tapi pikiran dan otak kita, hati kita, agar nggak salah menilai seseorang atau menilai sesuatu. Jadi ingat ya, di dunia industri, apalagi seorang QA QC, atau dalam menanggapi sebuah konten atau video yang viral, itu nggak bisa kita langsung percaya dari narasinya, dari tampilannya. Sama kayak tadi botol itu ya, yang isinya air 500 ml. Kelihatannya itu kayak nggak penuh gitu ya, yaitu kurang. Belum tentu itu salah. Sama kayak kiai tadi ya, itu kaya. Belum tentu juga dari salam tempel atau amplop itu yang ngasih. Bisa jadi si kiai justru punya bisnis lain. Jadi semua itu perlu melewati proses, satu, verifikasi, validasi, dan juga kalibrasi. Kalau kamu suka video atau konten edukasi seperti ini, bisa subscribe dulu ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.